Museum Sang Nila Utama Riau menyimpan lebih dari sekedar koleksi budaya dan sejarah. Di balik pajangan benda-benda kuno terselip kisah-kisah misteri yang menyeramkan. Konon, museum ini dihuni oleh berbagai macam makhluk halus yang kerap menampakkan diri kepada para pengunjung dan pekerja. Makhluk halus penunggu di museum ini memiliki beragam bentuk dan rupa, mulai dari yang kecil hingga yang besar, dengan wajah yang sangat mengerikan. Mari saksikan sesaat lagi kisah Museum Sang Nila Utama Riau. Tapi bagi Anda yang muslim, jika belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut kisahnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe atau mengikuti akun ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Wahai pendengar misteri, semoga Anda sehat selalu, dan bagi yang sedang merintis usaha, semoga Allah lancarkan usahanya. Amin. Mari kita bahas kisahnya. Di tengah hiruk-pikuk kota Pekanbaru, Riau, terdapat sebuah museum yang konon menyimpan kisah misteri. Museum Sang Nila Utama yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Riau. Museum ini didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1991. Sejarah berdirinya museum ini adalah karena kebijakan pemerintah saat itu agar di setiap provinsi mendirikan museum negeri. Selain itu, Riau pernah mencapai masa kejayaan yang membuat kota ini menjadi pusat kebudayaan Melayu. Di masa kejayaannya, tentu terdapat banyak benda-benda sejarah yang membuktikan bahwa kota Riau pernah berada di puncak. Benda-benda inilah yang harus dirawat dan dilestarikan ke dalam sebuah museum. Sebelumnya nama museum ini adalah Museum Negeri Provinsi Riau. Namun pada tahun 1993 nama tersebut diubah menjadi Sang Nila Utama, di mana nama tersebut merupakan nama Pangeran Sriwijaya yang telah menjadi Raja Bintan pada abad ke-13 Masehi. Museum Sang Nila Utama Riau menyimpan lebih dari sekedar artefak bersejarah. Di dalamnya, terdapat cerita-cerita menakutkan yang membuat hati berdebar-debar dan membuat bulu betis semakin keriting. Museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Riau ini sudah lama dikenal sebagai tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib saling berbaur. Salah satu pekerja di museum tersebut, namanya adalah Rini, telah mengalami kisah-kisah mistis yang sering menjadi bahan perbincangan. Rini yang sudah beberapa tahun bekerja di sana, sering kali merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus yang konon menjadi penunggu museum ini. Sejak ia bekerja di museum itu, rasa takut sudah menjadi teman setianya. Pernah suatu hari, saat Rini sedang merapikan salah satu ruangan di lantai 2, ia merasakan kehadiran sosok misterius di belakangnya. Dengan hati berdebar, ia berbalik dan melihat sosok perempuan berambut acak-acakan itu berdiri tak jauh darinya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Rini membeku di tempatnya, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dalam sekejap sosok itu menghilang meninggalkan Rini dalam ketakutan. Pengalaman seperti ini bukanlah hal baru bagi Rini. Sejak ia bekerja di museum tersebut, berbagai penampakan sering terjadi. Tidak hanya sosok perempuan berambut acak-acakan, tetapi juga makhluk-makhluk lain dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang kecil seperti anak-anak, ada yang besar dengan tubuh menjulang tinggi. Beberapa di antaranya memiliki wajah yang sangat buruk dan menyeramkan. Namun, tidak semua makhluk gaib di museum itu menakutkan. Beberapa di antaranya justru membawa aura yang menenangkan. Suatu hari ketika Rini merasa sangat cemas dan takut, ia merasakan kehadiran sosok yang berbeda. Sosok ini tidak menakutkan, tetapi justru memberikan rasa damai. Rini merasa seolah-olah ada yang menenangkannya, membisikkan kata-kata lembut yang membuat rasa takutnya perlahan memudar. Meski tidak dapat melihat sosok ini dengan jelas, Rini merasakan kehadirannya yang hangat dan mendamaikan. Rini bekerja sebagai penjaga museum yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda kuno.
Museum ini beroperasi pada hari Selasa sampai Jumat, buka pukul 8 pagi sampai dengan pukul 3 sore, sedangkan pada hari Sabtu dan Ahad buka pukul 8 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Museum ini terkenal tidak hanya karena koleksinya yang lengkap, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang sering kali menyertainya. Salah satu cerita yang paling populer adalah tentang sosok harimau putih yang sering terlihat berkeliaran di lantai dasar museum. Pada suatu hari, Rini sedang duduk di kursi lantai dasar museum sambil nonton live streaming Cek Kodam. Dari kejauhan melihat sosok harimau putih muncul di dekat patung dua harimau Sumatera yang terletak di lantai dasar. Harimau itu tampak nyata, dengan bulu putih loreng hitam bersih dan mata biru yang tajam. Ia tidak pernah menyerang atau menakut-nakuti, hanya berkeliaran seolah-olah sedang mengawasi koleksi hewan lainnya di balik kaca. Harimau itu kemudian mendekati kaca yang menampilkan koleksi beruang madu. Seolah-olah sedang mengamati setiap detail. Rini pertama kali melihat harimau putih itu beberapa bulan yang lalu. Saat itu, ia mengira hanya halusinasi karena lelah bekerja. Namun, semakin sering ia melihatnya, semakin ia yakin bahwa harimau itu benar-benar ada. Kadang datang sosok kemeja ini, berkeliaran di areal ini. Sudah biasa jadinya, ucap Rini kepada rekan-rekannya ketika mereka bertanya tentang pengalamannya. Dengan hati-hati, Rini berjalan menuju lantai dasar, mengikuti jalur yang biasa dilalui harimau putih. Ia merasa gugup, tetapi juga penasaran. Ketika ia mendekati patung harimau Sumatera, ia melihat harimau putih itu berdiri diam, menatap kaca koleksi beruang madu. Rini menghentikan langkahnya dan memperhatikan harimau itu. Sosoknya terlihat begitu nyata, setiap helai bulu tampak jelas di bawah cahaya lampu. Harimau itu menoleh ke arah Rini, mata birunya menatap tajam seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian, harimau putih itu mulai berjalan perlahan menuju pintu kecil yang jarang dibuka, pintu yang mengarah ke ruang penyimpanan barang-barang yang sudah rusak dan tak terpakai. Kemudian sosok harimau putih perlahan menghilang. Rini menyadari bahwa harimau putih itu adalah entitas gaib penjaga museum. Harimau itu bukan hanya sosok mistis, tetapi juga penjaga yang setia dari warisan sejarah Indonesia yang tak ternilai. Di sebuah ruangan penyambutan tamu kunjungan, Rini dengan penuh semangat menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya di Museum Sang Nila Utama. Para pengunjung yang mendengarkan ceritanya tampak antusias dan penasaran. Atuk, seorang pria parubaya yang sudah bertahun-tahun bekerja di museum tersebut, bertugas sebagai koordinator pemandu di museum tersebut, tiba-tiba mengangguk setuju. Betul apa yang Rini katakan, ujarnya dengan nada serius. Museum ini memang penuh dengan kisah misteri dan sering dikunjungi makhluk gaib. Rini melirik ke arah Atuk, merasa lega karena ucapannya didukung oleh seseorang yang lebih berpengalaman. Namanya juga benda-benda yang sudah lama, sejak zaman dahulu. Kita tidak tahu apa yang menyertai mereka, lanjut Atuk sambil memandang sekeliling, seolah-olah mencari sesuatu yang tak kasat mata. Para pengunjung semakin tertarik. Mereka mendekat sedikit, ingin mendengar lebih jelas kisah-kisah misterius yang disimpan museum itu. Masih ingat waktu dulu ada buruh bangunan yang meninggal di sini? Atuk mulai bercerita. Sewaktu bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dari lantai 2 museum, kepala duluan. Sayangnya, nyawanya tak tertolong. Pergelangan tangannya patah parah. Para pengunjung tampak tegang mendengar cerita Atuk. Tragis sekali, bisik salah satu dari mereka. Atuk melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih rendah, seolah-olah ingin menjaga kerahasiaan. Ada kejadian aneh setelah itu. Saat tim Tukul Arwana mengadakan acara di sini, salah satu anggotanya dirasuki oleh sosok buruh yang meninggal itu. Saya melihat langsung peristiwa tersebut. Mata para pengunjung melebar. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tak ingin melewatkan satu kata pun dari cerita Atuk. Saat itu, kedua tangan orang yang dirasuki seperti terkilir dan saling merapat. Pergelangan tangannya tak bisa dilepaskan, seperti dililit ular. Jelas Atuk sambil menirukan gerakan tangan yang dililit sesuatu. Saya sempat berbicara dengan sosok itu. Rasanya sangat menakutkan.
Seketika, suasana di ruangan tersebut menjadi lebih hening. Rini dan para pengunjung terdiam, membayangkan kejadian mistis yang diceritakan Atuk. Meskipun sedikit takut, mereka juga merasa penasaran dengan kisah-kisah lain yang mungkin tersimpan di museum tersebut. Di museum tersebut ada sebuah ruangan angker. Terdapat sebuah ruangan di pojok kanan lantai dasar yang menyimpan banyak cerita misteri. Ruangan tersebut seringkali dihubungkan dengan kemunculan makhluk astral yang membuat pengunjung merinding. Di sudut itu, tersimpan koleksi pelaminan khas Melayu yang megah, sebuah kasur antik, dan beragam artefak etnografi dari suku Sakai, salah satu suku asli Riau di Bengkalis. Suasana ruangan ini semakin mencekam karena cahaya lampu yang remang-remang, memantulkan bayangan-bayangan aneh dari barang-barang kuno di dalamnya. Kamu tahu nggak, lampu di area ini hampir tidak pernah menyala dengan baik, kata Atuk, seorang pemandu tamu museum yang sudah bertugas lebih dari 2 dekade. Ia berbicara dengan nada serius kepada seorang pengunjung yang penasaran. Kenapa bisa begitu, Pak? Tanya pengunjung itu sambil memandang ke sudut ruangan yang tampak lebih gelap daripada biasanya. Entahlah, aliran listrik di sini sering bermasalah, jawab Atuk. Lampunya sering putus. Kadang baru diganti sebentar saja, habis itu rusak lagi. Mungkin makhluk-makhluk di sini memang ingin suasana gelap-gelap saja. Pengunjung itu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap ke arah koleksi pelaminan Melayu yang megah, namun tampak sepi dan misterius. Kasur antik di sebelahnya seperti menyimpan banyak cerita dari masa lalu yang belum terungkap. Sementara itu, artefak etnografi Sakai memancarkan aura kebudayaan yang kuat, seolah-olah suku Sakai masih ada di sekitar ruangan tersebut. Ato melanjutkan ceritanya, dulu pernah ada tim listrik yang datang untuk memperbaiki lampu di sini. Mereka bekerja seharian, memastikan semua kabel dan lampu dalam kondisi baik. Tapi malamnya, saat lampu seharusnya menyala, tiba-tiba saja semuanya padam. Padahal, ruangan lain terang benderang. Apa mereka pernah menemukan penyebabnya? Tanya pengunjung itu lagi, sekarang dengan nada suara yang lebih pelan. Ato menggeleng pelan, tidak pernah ada yang tahu pasti. Tapi banyak yang percaya bahwa makhluk-makhluk astral di sini tidak ingin ruangan ini terlalu terang. Mereka lebih suka kegelapan. Keduanya terdiam sejenak, membiarkan suasana hening menyelimuti mereka. Dalam kegelapan yang remang-remang itu, seolah-olah waktu berhenti dan hanya cerita-cerita misteri yang terus bergulir di antara dinding-dinding museum tua tersebut. Suatu hari di Museum Sang Nila Riau, sekelompok pengunjung datang untuk melihat koleksi budaya dan sejarah yang tersimpan di dalamnya. Di antara mereka, ada beberapa yang telah mendengar kisah-kisah misteri yang beredar tentang museum ini. Salah satu pengunjung, seorang pria parubaya bernama Andi, mendekati Atuk, pemandu museum yang telah bekerja bertahun-tahun di museum tersebut. Atuk, saya dengar ada cerita seram di museum ini. Apa benar? Tanya Andi dengan penasaran. Atuk tersenyum tipis dan mulai bercerita. Ya, memang ada beberapa kisah misteri di sini. Pernah ada pengunjung yang melihat sosok tidur di kasur samping pelaminan. Konon, sosok itu memiliki rambut yang acak-acakan, mata sayu, dan pelipis bengkak menghitam. Banyak yang merasa ketakutan saat melihatnya. Seorang anak muda yang mendengar cerita itu menelan ludah. Apa benar ada penampakan seperti itu? Atuk, tanyanya dengan suara bergetar. Atuk mengangguk pelan. Betul. Dan bukan hanya itu. Ada juga yang melihat sosok kakek duduk di batu keong. Batu itu adalah artefak arkeologis yang berusia 5 juta tahun. Banyak orang yang merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata di sini. Andi mengerutkan kening. Jadi, ada berapa penunggu di museum ini, Atuk? Sebenarnya ada 2 penunggu utama yang berdiam di koleksi keramik dan guci besar. Saya sendiri sering merasakan kehadiran mereka. Kadang-kadang, beberapa anak yang memiliki indera keenam akan ketakutan memasuki museum ini. Mereka sering berteriak ketakutan dan meminta pulang saat baru sampai di pintu masuk. Jawab Atuk dengan nada serius.
Seorang ibu yang membawa anak kecilnya tampak khawatir. Jadi, bagaimana dengan anak-anak yang berkunjung ke sini? Apakah mereka aman? Atu tersenyum menenangkan. Biasanya, kepada anak sekolah yang berkunjung, saya tanyakan terlebih dahulu apakah ada di antara mereka yang bisa melihat hal-hal gaib. Jika ada, saya minta mereka tidak usah masuk karena tidak kuat nantinya. Andi tertawa kecil. Ternyata cerita-cerita horor itu malah membuat orang penasaran dan ingin berkunjung ya, Atu. Benar sekali, jawab Atu sambil tersenyum lebar. Terkadang ada anak sekolah yang datang dan mengatakan ingin melihat hantu. Jadi, cerita-cerita ini justru membuat orang berkunjung, bukan menjauh. Cerita-cerita misteri yang disampaikan oleh Atu meninggalkan kesan mendalam bagi mereka, dan Museum Sang Nila Riau terus menjadi tempat yang penuh daya tarik bagi siapa saja yang berani mengunjunginya. Sebelum lanjut, agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis selanjutnya, silakan ikuti akun ini atau klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada suatu hari Tania Sabila, seorang warga Pekanbaru, memutuskan untuk mengunjungi sebuah museum bersejarah di kotanya. Langit cerah dan angin sepoi-sepoi menyertai langkahnya menuju bangunan tua yang menyimpan beragam misteri itu. Saat pertama kali masuk ke museum itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Tania membuka cerita dengan nada pelan namun penuh keyakinan. Langkah saya terhenti di depan sebuah koleksi dan tiba-tiba saja saya melihat sosok putih melayang. Saya pikir itu hanya pantulan cahaya. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam museum. Di setiap sudut berbagai artefak kuno dan benda bersejarah tersimpan rapi, menyimpan sejuta kisah dari masa lampau. Tania mencoba tetap berpikiran positif meski hatinya mulai diliputi rasa aneh. Set, lewat melintas pertama kali saya masuk, kenangnya dengan mata menerawang. Saya langsung terdiam. Tidak bisa apa-apa. Saat ia melanjutkan penjelajahan, lagi-lagi sosok putih itu muncul, melintas cepat di depan matanya. Kali ini, tubuh Tania gemetar dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Cahaya putih itu semakin jelas terlihat, membentuk sosok wajah yang tampak menyeramkan. Dalam hati saya bilang, ini bukan cahaya, sosok wajah yang sangat menyeramkan, ungkapnya lirih, menahan gemetar. Saya gemetar dan keringat dingin, sebab belum pernah saya lihat ini. Rasa takut semakin menyelimuti Tania. Niat awalnya untuk menyusuri seisi museum seketika berubah. Keinginan untuk segera keluar dari bangunan itu menguat. Namun, sesuatu dalam dirinya mendorong untuk tetap bertahan dan melanjutkan kunjungannya. Meskipun saya sangat takut, entah kenapa saya merasa harus menyelesaikan kunjungan ini, katanya dengan suara yang mulai stabil. Saya tidak ingin meninggalkan museum dengan rasa penasaran yang besar. Dengan langkah berat dan hati-hati, Tania melanjutkan penjelajahannya bersama teman-temannya. Dalam sebuah museum tua yang penuh dengan artefak bersejarah, Tania dan rekan-rekannya memutuskan untuk mengabadikan momen dengan berfoto di depan patung harimau Sumatera yang megah dan fosil yang menyerupai siput. Mereka merasa antusias, tak sabar untuk berbagi cerita dan foto-foto tersebut di media sosial. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi. Tania mengenang bahwa ada seorang pengunjung yang lewat dan memperingatkannya. Bu, benda-benda itu jangan dipegang. Nanti sakit, ujar pengunjung tersebut dengan nada serius. Peringatan itu terdengar jelas, tetapi dalam semangatnya, Tania mengabaikannya. Saya lupa, tapi ada salah satu benda saya pegang untuk berfoto. Ada pengunjung lain lewat dan bilang begitu, tapi saat itu tidak saya hiraukan, kata Tania kepada teman-temannya. Malam harinya, saat mereka pulang dari museum, keanehan mulai terasa. Tubuh mereka mendadak merasa tidak enak. Kata teman-teman karena ada yang pegang benda di museum. Ada beberapa orang yang pegang. Kami demam, cerita Tania sambil mengingat kembali kejadian tersebut. Dia merasa bingung, tapi tidak bisa menolak kenyataan bahwa mereka semua merasakan hal yang sama. Kata orang-orang memang sudah sering begitu, termasuk adanya penampakan, lanjutnya. Suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi tegang.
Rekan-rekan Tania saling bertukar pandang dengan wajah pucat, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kepercayaan mereka pada hal-hal mistis mungkin sebelumnya samar, tapi pengalaman membuat mereka berpikir ulang. Mereka akhirnya menyadari bahwa peringatan di museum itu bukan sekedar mitos. Entah itu kutukan, energi negatif, atau penampakan yang sering dibicarakan, ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengawasi dan menjaga benda-benda bersejarah tersebut. Sejak itu, Tania dan teman-temannya berjanji untuk lebih menghargai peringatan yang diberikan, tidak hanya di museum, tapi di setiap tempat yang memiliki nilai sejarah dan mistis. Di suatu sore yang tenang, Heru mengingat kembali pengalaman mistis yang pernah ia alami. Saat itu, ia mendatangi acara pameran di Museum Sang Nila Utama. Museum itu menampilkan sebanyak 79 koleksi senjata tradisional dari berbagai provinsi di Sumatera selama 1 bulan. Pameran tersebut menarik minat banyak orang, termasuk Heru yang memiliki ketertarikan pada sejarah dan benda-benda antik. Saat melangkah melewati deretan senjata-senjata pusaka itu, nyaliku mendadak ciut, cerita Heru kepada teman-temannya. Mereka duduk di sebuah kafe, mendengarkan dengan seksama. Ada aroma wangi kembang yang tiba-tiba tercium di sekitar saya. Rasanya aneh dan membuat saya semakin was-was. Temannya menyela dengan nada penasaran, lalu, apa yang terjadi selanjutnya, Heru? Heru melanjutkan ceritanya. Rasa was-was itu semakin menghampiri ketika tiba-tiba terdengar suara aneh, mirip auman harimau. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik senjata-senjata itu. Mungkin itu adalah kodam dari senjata tersebut. Buat kalian yang mau cek kodam di live streaming, tapi nama kalian tidak disebut-sebut, jangan baper dan harap sabar. Mereka terdiam sejenak, membayangkan suasana mistis yang dialami Heru. Ia kemudian bercerita bahwa setelah kunjungannya ke pameran itu, beberapa kali ia bermimpi hal-hal yang berbau mistis. Dalam mimpi, aku melihat benda-benda antik itu berubah menjadi hewan melata dan hewan buas lainnya. Sangat menakutkan. Salah satu temannya bertanya, apakah ada senjata yang khusus menarik perhatianmu? Heru mengangguk, ya, pedang Tologunias. Petugas museum mengatakan bahwa pedang ini diyakini memiliki kekuatan magis. Pada zaman dulu, kepala suku Nias menggunakannya untuk berjaga diri atau berperang. Pedang Tologu terlihat biasa saja secara kasat mata, tapi menurut cerita, senjata tradisional ini punya kekuatan kekebalan magis yang bisa melindungi pemakainya ketika menghadapi serangan musuh. Temannya tampak terpesona mendengar cerita Heru. Mungkin itulah sebabnya kamu mengalami mimpi-mimpi aneh itu. Pedang Tologu memang memiliki aura yang kuat. Heru hanya tersenyum tipis. Ia masih bisa merasakan sensasi mistis itu seolah baru terjadi kemarin. Entahlah, tapi pengalaman itu benar-benar tak terlupakan. Kisah-kisah misteri di Museum Sang Nila Utama telah menjadi legenda di kalangan masyarakat setempat. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk melihat artefak sejarah, tetapi juga untuk merasakan sendiri suasana mistis yang menyelimuti museum. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah nyata ini. Agar tidak ketinggalan kisah-kisah mistis nyata selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah subscribe. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Amin.